Islamic Brotherhood Television. Baik ya ikhwan, kita mulai saja langsung, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini sampai ke hadis 22. Nah, Hanif silakan dibaca. Hadis 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisanadikumul muttasil ila al-imam al-allamah Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء فنفع الله بهذا الكتاب amin ya rabbal alamin. Jadi cukup satu hadis saja ya ikhwan, sudah dibacakan karena kita hanya ingin istifadah. Jadi hadis ini sebagaimana tadi dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hadis ke-22 yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taubah, yaitu bab tentang taubat ya ikhwan. Hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah. Jadi dulu Nabi dan para sahabat suka dipanggil dengan kunyah. Itu merupakan tradisi yang baik di tengah bangsa Arab. Jadi karena dulu Nabi punya anak laki-laki pertama namanya Al-Qasim, makanya Nabi dikunyahkan Abul Qasim. Nah begitu juga perawi kita ini Abu Hurairah, itu bukan nama, itu kunyah. Nah, Abu Hurairah ini sangat populer dengan kunyahnya. Di mana-mana orang sering dengar Abu Hurairah, tapi sedikit sekali yang tahu nama aslinya. Nah, nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar, yaitu nama beliau adalah Abdurrahman, sedangkan ayahnya adalah Sakhar. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam itu sekitar Ayyamul Khaybar. Beliau dari Yaman datang ke Madinah di Ayyamul Khaybar, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau masuk Islam, dan semenjak masuk Islam beliau terus melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi hadir, beliau hadir. Di mana Nabi yaitu menyampaikan nasihatnya buat para sahabat, beliau selalu hadir. Nah, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang mari kita lihat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah biasakan diri kalau dengar nama sahabat, atau menulis nama sahabat atau membaca nama sahabat, biasakan taraddi. Biasakan kita membaca radhiyallahu an. Kenapa? Karena Allah yang ajarkan kita dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah nyatakan faqala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi dalam Al-Qur'an Allah sendiri menceritakan wasabiqunal awwalun, yaitu generasi awal yang sudah mendahului kita dulu. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, siapa itu muhajirin dan ansar? Muhajirin sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah meninggalkan tanah airnya untuk menjaga agama dan akidahnya menuju kota Madinah. Sedangkan Ansar adalah sahabat Nabi, para penduduk Madinah yang menerima, membantu, menolong, melindungi saudara-saudaranya yang hijrah dari kota Makkah. Enggak sampai di situ. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan siapa saja orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar bi ihsan, dengan kebaikan. Jadi sahabat manapun yang bukan Muhajirin, bukan Ansar, saudara, itu termasuk dipuji juga oleh Allah. Karena mereka mengikuti jalannya Muhajirin dan Ansar. Lalu apa Allah nyatakan tentang mereka? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini Allah yang maha agung. Allah yang maha mulia. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha besar. Saudara, menyatakan dalam Al-Quran kepada para sahabat Nabi,
radhiyallahu anhum. Kalau Allah yang menyatakan bukan doa maknanya. Kalau Allah yang menyatakan itu maknanya Allah melimpahi ridho kepada mereka ya ikhwan. Nah karena itu kita sebagai umat Nabi yang banyak utang budi, utang jasa kepada para sahabat, seyogianya lah untuk banyak-banyak mendoakan para sahabat. Saudara, sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka saudara. Padahal terima kasih kita sebesar apapun gak bisa nebus utang jasa yang mereka sampaikan kepada kita. Kenapa? Saudara, sebab laulahum tanpa sahabat kita nggak kenal Islam. Dari mana Al-Quran itu sampai dari Nabi kepada kita? Lewat sahabat. Dari mana hadis-hadis Nabi itu sampai dari Nabi kepada kita? Lewat sahabat, saudara. Dari mana kita bisa kenal Islam, saudara, yang diajarkan oleh Nabi melalui para sahabat. Nah, jadi udah utang budi, utang jasa kita ini sama sahabat besar udah. Nggak bisa kebayar, nggak bisa ketebus. Makanya banyak-banyak doakan. Salah satu mendoakannya adalah kalau dengar namanya baca radhiyallahu an. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekaligus kalau kita sering baca radhiyallahu an, insya Allah itu jadi obat, jadi benteng. Kalau ada kelompok-kelompok yang mempengaruhi kita untuk benci sahabat, nah ini ada kelompok yang suka nih benci sahabat, menghina sahabat, enggak bakal mempan ya ikhwan. Kalau kita sering baca radhiyallahu an, insya Allah kebencian di hati kita hilang kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu an sang perawi mengatakan, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi dengar nama sahabat radhiyallahu anhu, kalau dengar nama Nabi jangan lupa solawat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada solawat, ada salam. Sallallahu itu solawat. Alaihi atas wasallam. Ada salamnya juga ya ikhwan. Nah terus ada yang nanya, lalu kalau ditambahin wa alihi bagus tidak? Lebih bagus. Lalu kalau ditambahin wa sahbihi bagus tidak? Lebih sempurna lagi. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam boleh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam boleh ya ikhwan. Nah jadi jangan sampai kalau ada yang sebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oh Syiah tuh Syiah. Nah, itu wa alihi bukan milik Syiah ya ikhwan. Itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah cuman kalau takut dituduh Syiah tambahin lagi. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah kita tutup tuh kunci. Kalau udah wa sahbihi itu kita kunci ya ikhwan. Artinya nggak ada yang bisa kita nuduh kita Syiah. Betul? Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang serba salah. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Apa dibilang? Oh itu Wahabi itu. Karena Ahlul Bait gak disebut. Kalau kita sebut sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Saudara. Sallallahu alaihi wa alihi. Wah itu Syiah tuh. Nyebut-nyebut Ahlul Bait Nabi. Wah repot. Supaya kita gak dituduh Wahabi, gak dituduh Syiah. Kita pakai tiga-tiganya ya kawan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayo menuduh apa lagi? Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi gitu sebetulnya nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam juga bagus ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini indah ya ikhwan. Enggak ribet ya ikhwan. Enggak ribet, enggak ruwet. Udah cintai aja udah Nabi, para keluarganya, para sahabatnya. Ini Ahlus Sunnah ini madhab mahabbah, madhab cinta. Tidak membangun mazhabnya atas dasar kebencian ya kawan. Enggak ada Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi. Enggak ada Ahlus Sunnah benci pada sahabat Nabi. Enggak ada. Jadi kalau ada yang teriak-teriak kami Ahlus Sunnah benci kepada keluarga Nabi. Atau benci kepada sahabat Nabi. Bohong. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada para keluarga Nabi. Dan cinta kepada para sahabat Nabi. Bahkan cinta kepada para ulama dan cinta kepada sesama umat Islam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ya bukan saudara, dulu Nabi, maaf catatnya. Dulu Nabi pagi, siang, sore, malam berjuang mengislamkan orang-orang kafir. Bagus gak? Bagus gak? Terus berjuang mati-matian bagaimana orang kafir pada masuk Islam. Zaman sekarang ada yang ngaku ikut Nabi. Pagi, siang, sore, malam. Sibuk ngafir-ngafirin orang Islam. Ayo jujur ada gak?
Ada gak? Dikit-dikit musyrik, kafir, neraka. Kayak dia yang pegang kunci surga. Ada gak yang begitu? Bukan ahlus sunnah ya kawan. Enggak, ahlus sunnah enggak gampang ngafirin orang ya kawan. Itu ciri ahlus sunnah, enggak gampang. Saudara, kalau kita tahu ada saudara kita yang sesat, kita lurusin. Supaya mereka sempurna imannya, bukan dikafir-kafirin. Kalau kita kafir-kafirin sama juga kita ngusir dia. Jangan ada di Islam, jangan. Dulu Nabi SAW pagi, siang, sore, malam berusaha. Saudara, banting tulang, kuras keringat, tenaga, energi, semua dicurahkan. Untuk apa? Supaya orang banyak masuk ke dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Nah sekarang yang masuk Islam udah banyak nih. Nah, cuman kita tahulah ada yang masih kurang jelas soal Islam. Ada yang masih kurang paham. Ada yang masih dicampur sama bid'ah ya kawan. Ada yang masih suka khurafat. Jangan main ngafirin, jangan. Lurusin. Ajak supaya mereka berpegang kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita baca hadisnya saudara, matannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini? Beliau mengatakan, saudara, mantaba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaih, Allah terima dia punya taubat ya ikhwan. Masya Allah. Artinya apa? Artinya pintu taubat selalu terbuka. Allah nggak akan tutup pintu taubat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Kapan itu matahari terbit dari barat? Saat menjelang hari kiamat. Sekarang matahari terbit dari mana? Benar dari timur. Ente melihat gak tiap pagi? Ayo jangan-jangan udah dari barat nih. Matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Nah salah satu ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat itu banyak. Ada alamat sughra, ada alamat kubro. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang kecil-kecil aja saudara. Tapi ada juga tanda-tanda kiamat yang kubro. Nah salah satu tanda kiamat yang kubro adalah matahari terbit dari barat. Sekarang pertanyaannya secara ilmiah. Secara ilmiah ilmu astronomi, apa mungkin matahari itu terbit dari barat? Ternyata para ahli astronomi dalam 20 tahun belakangan ini mengatakan sangat mungkin suatu saat bahwa matahari akan terbit dari barat. Kenapa? Karena matahari itu terbit dari timur karena buminya berputar. Nah, karena buminya berputar, saudara, ke arah timur sehingga matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, tapi kata mereka, suatu ketika nanti bumi ini, saudara, gerak putarannya akan melemah. Kalau sekarang bumi itu berputar 1 hari 1 malam 24 jam. 1 hari 1 malam 24 jam. Nanti suatu ketika entah berapa tahun yang akan datang, saudara, bumi ini berputar akan melemah. 1 hari 1 malam bisa sampai 4-50 jam, saudara. Nah kalau sudah melemah, ini muter lama-lama lemah, muternya lama-lama lemah, berhenti, dia bisa berbalik memutarnya. Tidak lagi ke arah yaitu sebelah timur, tapi ke arah barat. Kalau sudah matahari berbalik arah, berputar ke arah barat, maka matahari akan terbit dari barat. Jadi ternyata secara ilmiah para ahli astronomi mengakui nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Hanya saja mereka nggak bisa perkirakan kapan itu akan terjadi, tapi tanda-tanda itu bisa terjadi di alam semesta ini. Artinya, shadaqallah wa shadaqar rasul. Jadi apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang matahari nanti akan datang dari sebelah barat, itu bukan khurafat, bukan cerita bohong. Dan itu pasti nanti akan terjadi. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Jadi inti dari hadis tadi, pintu taubat selalu terbuka. Ayo kita bertobat daripada kesalahan kita. Jangan pernah menunda taubat. Taubat itu tidak mesti setiap maksiat. Taubat itu tidak mesti setiap malam Jumat. Tapi taubat itu semestinya setiap saat. Kita mau buat dosa, enggak buat dosa. Ada maksiat, enggak ada maksiat. Taubat ya ikhwan. Karena Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Nabi saja enggak punya dosa, enggak punya salah, enggak pernah maksiat. Tapi apa beliau katakan? Sehari saudara, Nabi tidak kurang beristighfar
membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih tidak kurang dari 100 kali ya ikhwan. Nah bayangkan tuh Nabi, saya mau tanya nih semuanya, jawab yang kompak. Nabi punya dosa gak? Tidak. Nabi maksiat gak? Tidak. Nabi bikin salah gak? Tidak. Nabi ada bikin kemunkaran? Tidak. Enggak ada. Yakin Nabi bersih? Bersih. Yakin Nabi suci? Yakin Nabi mulia? Tapi ternyata Nabi istighfar gak? Istighfar. Itu pelajaran buat umat. Istighfar itu bukan hanya kalau maksiat, itu pendidikan dari Nabi. Yang gak punya maksiat aja Nabi ajarin istighfar, apalagi yang maksiat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah saudara, ada yang nanya, lalu bagaimana kalau orang tobat maksiat, habis tobat maksiat lagi, tobat lagi maksiat lagi. Ini sampai kapan? Jawabnya saudara, sampai tobatnya menang, maksiatnya kalah. Jadi jangan putus asa, tobat maksiat, ya saya habis tobat maksiat lagi, tobat udah dah. Nanti dia jadi saya takut ntar Allah marah habis tobat maksiat. Justru kalau Anda takut Allah marah, stop maksiatnya, teruskan tobatnya. Tapi kalau nggak bisa, habis tobat maksiat, enggak apa-apa, terusin. Tobat maksiat. Saudara, sampai kapan? Sampai tobatnya menang, maksiatnya yang kalah. Ya, nah jadi jangan Anda putus asa, jangan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, ditanya sama muridnya, Tuan Guru, ini banyak murid-muridmu yang berbuat taat tapi maksiat. Taat maksiat, sampai kapan? Sampai kapan? Apa jawab Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, hatta ya'isas syaitan. Sampai setan putus asa. Nah sampai setan putus asa ya kuat. Artinya apa? Setan gak bakal putus asa goda kita. Kita disuruh maksiat, kita maksiat, setan senang. Kita tobat, setan marah. Digoda lagi kita maksiat, kita tobat lagi, setan marah. Terus begitu, sampai setan putus asa, sehingga kita gak maksiat lagi ya kawan. Ayo, berani gak lawan setan? Berani gak lawan setan? Jangan takbirnya doang yang kencang, lawan setan gak berani. Ayo, kita jihadnya lawan setan, berani gak? Berani gak? Nah, di antara caranya apa? Yaitu tadi, maksiat tobat. Oh kok kita adu terus, maksiat tobat. Adu, jangan berhenti. Adu. Sampai tobatnya menang, maksiatnya kalah. Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Ada takbir di taubah. Hatta nakhudun nas ala taubah. Naam, hatta ya'isa syaitan. Kama qala Imam Hasan Al-Basri, yani fi kalami. Jazakallah khair. Kira-kira jelas semua ya. Nah, jadi tobat saudara selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar saudara, Allah menyatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Nah, terus dinyatakan apa? Bahwa wallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an. Wallahul ghafurur rahim. Itu kalau nggak salah surat Az-Zumar ya kawan. Ya, surat Az-Zumar ayat 53 ya kawan. Di situ Allah katakan qul, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul. Katakan kepada kau punya umat bahwasanya Allah menyerukan orang-orang yang penuh dosa. Apa seruannya? Allah menyatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang telah kelewat batas atas dirinya. Saya mau tanya, kalau disebut kelewat batas berarti dosa kecil apa dosa gede? Dosa dikit apa dosa banyak? Ini yang dipanggil sama Allah, saudara, bukan orang yang takwa, yang soleh, yang amalnya bagus, bukan. Yang dipanggil yang banyak dosa, yang berlumpur maksiat. Apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang penuh dosa, yang sudah kelewat batas, yang kotor dirinya dengan maksiat. Dipanggil sama Allah. Apa Allah nyatakan dalam ayat ini? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Allah ngasih kabar kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang udah kelewat batas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah nyatakan di sini, saudara, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa.
Subhanallah. Dan Allah sebutkan di akhir ayat, innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Subhanallah. Saudara, Pak, indah gak ayatnya? Indah gak seruan Allah? Yang dosa dipanggil. Yang dosa dipanggil, yang kotor, yang udah kotor dipanggil. Yang udah kelebihan. Ayo dong balik, tobat. Allah ampuni semua dosa. Jadi dosa kita setinggi gunung, seluas lautan, semua Allah ampuni. Dengan syarat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kembali kepada Allah dengan taubat yang sejati. Jadi nanti gak usah ada yang nanya lagi. Habib dosa zina diampuni gak? Gak usah nanya lagi tuh. Habib dosa ngebunuh diampuni gak? Gak usah nanya lagi. Habib dosa jadi bandar narkoba diampuni gak? Gak usah nanya lagi. Allah udah menyatakan apa? Saudara, innallaha yakfirudz dzunuba jami'a, semua dosa Allah ampuni, saudara. Syarat taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah, diterima taubat kita. Saya mau tanya semua, jawab, siapa yang maha pengasih? Siapa yang maha penyayang? Siapa yang maha pengampun? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha indah? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik.